Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kembali lagi bersama saya di channel Bahrudin Alfain. Oke, pada video kali ini kita akan lanjut untuk membahas mengenai fluida, yaitu fluida statis. Kemarin kita sudah belajar mengenai massa jenis. Nah, sekarang ini babnya yaitu masih fluida statis. Nah, pada kali ini kita akan belajar mengenai tekanan. Nah, khususnya pada tekanan hidrostatis. Tekanan pada suatu zat cair. Oke, yang pertama dulu kita pahami konsep tekanan yang umum. Tekanan itu disimbolkan dengan P. Umumnya, tekanan itu adalah berapa banyak gaya per satuan luas. Nah, atau F per A. P sama dengan F per A. F itu apa? Gaya. A itu adalah luas. Luas apa? A itu adalah luas penampang. F di sini itu gaya. Satuannya Newton. Kalau A itu adalah luas penampang. Luas penampang. Satuannya meter persegi. Jadi untuk tekanan itu satuannya Newton per meter persegi. Atau Newton per meter persegi ini bisa disebut dengan Pascal. P itu adalah tekanan, satuannya Newton per meter persegi, atau bisa disebut dengan PA atau Pascal. Ini bacanya Pascal. Contohnya kayak gini, misalkan saya mempunyai sebuah balok, ya, sebuah balok, saja ini balok. Nah, ini panjangnya misalkan 2 meter, lebarnya 1 meter, tingginya 4 meter. Lalu baloknya ini menekan suatu permukaan. Nah, menekan suatu meja, misalkan di sini ada gambar meja. Ada gambar mejanya. Nah, berapa tekanan yang diberikan oleh balok tersebut? Nah, ini misalkan baloknya menekan dengan gaya 20 Newton. Nah, tekanannya berapa? Tekanannya berapa? Rumus tekanan itu adalah P sama dengan F per A. Karena ini balok, maka kan balok mempunyai 6 permukaan. Permukaan yang dipakai adalah permukaan yang menyentuh bidangnya atau penampangnya. Nah, di sini yang menempuh atau menyentuh suatu permukaan, menyentuh mejanya yang mana? Oh, yang bawah sini. Ini bangunnya disebut dengan bangun persegi panjang. Maka luas permukaannya yang bawah adalah A itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya berapa? 2 kali 1. Sama dengan 2 meter persegi. Jadi, tekanan yang diberikan oleh balok kepada mejanya itu sebesar 20 dibagi 2. Sama dengan 10 Newton per meter persegi. Atau sama dengan 10 Pascal. Nah, ini adalah konsep tekanan secara umum. Lalu, apa sih tekanan itu jika dikaitkan dengan konsep pada suatu fluida? Misalkan gini, saya punya suatu bejana, ya, gambar bejana. Lalu dalam bejana itu terisi oleh air. Nah, air ini mempunyai tingginya dari sini sampai sini itu H. Ini air ya. Kemarin kita sudah belajar mengenai massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik. Jika airnya ini mempunyai suatu massa,
maka dia akan mendorong ke bawah. Airnya kan punya massa air. Di sini nilainya sama dengan M. Airnya ini juga mempunyai volume. Volume itu satuannya meter kubik. Di sini mempunyai tinggi juga. Jika ingin mencari suatu tekanan, misalkan pada dasar bejana ini, gimana caranya? P itu tadi rumusnya sama dengan F per A. Nah, karena ini air, maka F-nya apa? F-nya adalah airnya mempunyai massa, F-nya itu sama dengan W. F itu sama dengan W, atau gaya berat sama dengan M kali G. Massa air dikali gravitasi. Jadi ini M dikalikan G per A. Nah, kita tahu bahwa rumus massa jenis ρ itu sama dengan M per V. Ya kan? Maka M itu bisa kita rubah menjadi ρ dikalikan V. Jadi rumusnya ini bisa kita rubah menjadi ρ dikalikan V kalikan G per A. Ini masih ada volume per A. Di sini kan bejananya misalkan bentuknya tabung atau suatu prisma. Rumus untuk volume prisma itu sama dengan luas alas dikalikan tingginya. Nah, dalam hal ini luas alasnya itu tadi adalah A. Berarti A dikalikan, nah tingginya berapa? Tingginya adalah ini, dari permukaan sampai bawah. Nah, ini H. Berarti volume air itu bisa menjadi A dikalikan H. Jadi ini bisa kita ganti ρ kali A kali H kali G per A. Lalu A-nya bisa kita hilangkan, kita coret. Jadi rumus tekanan untuk hidrostatis itu sama dengan ρ kalikan G dikalikan H. Nah, tapi perlu diingat bahwa H di sini itu adalah kedalaman. Maksudnya kedalaman apa? Kedalaman itu beda konsepnya dengan ketinggian. Kalau kedalaman itu ngukurnya dari atas. Ini saya kurung, ngukur dari atas. Dari atas itu maksudnya dari atas permukaan air. Kalau ketinggian, misalkan tinggi pohon, gitu ngukurnya dari tanah, dari bawah sampai atas. Kalau kedalaman itu dari atas sampai bawah itu berapa, gitu. Rho-nya adalah rho air, G itu apa? G adalah percepatan gravitasi. Ini adalah rumus untuk mencari tekanan hidrostatis. Perlu diingat juga jika nanti di dalam soal itu ada tekanan udara luar, artinya di sini itu ada tekanan udara luar atau kita sebut dengan PO. PO itu adalah tekanan udara luar. Maka rumus pH-nya atau rumus tekanan total di bawah sini ya, itu sama dengan pH, tekanan hidrostatis ditambah dengan PO. pH-nya apa? pH itu adalah tadi rumus ρ kali G kali H ditambah tekanan udara luar. Nah, tekanan udara luar ini biasanya satuannya itu ATM atau atmosfer. Ini ya, ini 1 ATM. Umumnya udara itu tekanannya 1 ATM. Kalau kita rubah ke dalam Pascal, 1 ATM itu senilai dengan 10 pangkat 5 Pascal. Nah, nanti ada juga nilai sebenarnya 1 ATM itu adalah 1,01 sekian dikalikan 10 pangkat 5 Pascal. Nah, nanti tergantung gurunya mau pakai 1 kali 10 pangkat 5 Pascal atau 1,01 kali 10 pangkat 5
Pascal. Itu tergantung kesepakatan kalian dengan gurunya. Dan juga nanti disesuaikan sama soalnya. Itu untuk tekanan hidrostatis. Nah, selanjutnya kita akan ke contoh soalnya. Oke, ini ada contoh soal untuk pengerjaan tekanan hidrostatis. Seekor ikan berada pada kedalaman 15 meter di bawah permukaan air. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tentukan gaya tekanan hidrostatis yang dialami ikan. Jadi di sini ada akuarium ya. Akuarium, lalu ada airnya, terus di bawah sini ada ikannya. Nah, ini ada ikan. Ikannya itu letaknya di bawah permukaan air. Berarti ini 15 meter di bawah permukaan air. Ngukurnya dari atas. Jika massa jenis air 1000 kg per meter kubik dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, tekanan hidrostatis. Tekanan hidrostatis. Ini tadi tidak ada yang namanya tekanan udara luar. Jadi tinggal kita masukkan ke rumus, tekanan hidrostatis adalah Rho kali G kali H. Dengan nilai Rho-nya tadi 1000, dikalikan gravitasi itu 10, hanya itu 15 meter. Jadi jawabannya adalah 150.000 Pascal. Nah, jadi yang benar di sini pilihannya yang D, 150.000 Pascal. Mungkin itu saja pembahasan materi mengenai tekanan hidrostatis pada fluida statis fisika kelas 11. Apabila dari kalian masih ada pertanyaan yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Jangan lupa pencet juga tombol like-nya, share ke teman-teman kalian, dan jangan lupa subscribe channel ini untuk informasi-informasi pembahasan materi fisika selanjutnya. Terima kasih.